Selamat pagi, ini VT 453 ya. Kita lanjutkan video tentang kelanjutan kemarin yang saya beritakan bahwa Presiden Prabowo mendapat pujian dari Donald Trump dan Indonesia akan segera mendapatkan kredit 4.000 triliun. Banyak yang nanya itu, Pak, itu kan utang Pak. Gitu. Gini loh, kalau kamu utang sama paman, AA, teteh, nenek, kakek, itu namanya utang. Kalau negara, itu bukan utang, itu namanya money supply atau suplai uang. Jadi, ini loh, ini dunia. Ya. Ini dunia ya. Nah, ini kalau nggak digerojok, kalau nggak digelontor uang, kamu mau kemana? Misalnya gini deh, ya NTT itu. Kalau nggak digelontor uang, kalau nggak ada anggaran APBN atau APBD, terus kamu mau membangun pakai apa? Mau beli aspal pakai apa? Gitu loh. Jadi untuk skala negara, APBN, itu pertama harus digelontor uang. Contohnya gini deh ya, contohnya gini. Kenapa harga rumah di Nigeria ya per meter lebih murah daripada Jakarta? Di Nigeria itu nggak ada uang. Di Jakarta lebih banyak uang. Sama dengan kenapa harga rumah di Jakarta lebih mahal daripada harga rumah di Lombok. Karena di Jakarta lebih banyak uang. Termasuk juga kenapa harga rumah di Gading Serpong lebih mahal daripada di Cilincing. Karena di Gading Serpong lebih banyak uang. Jadi syarat pertama adalah perputaran uang yang disebut money supply. Money supply itu adalah policy dari Bank Dunia untuk menaruh uang di mana. Itu bukan utang, itu namanya money supply. Loh Pak, tapi kan bayar bunga. Loh, soal bunga itu kan relatif. Ya toh, misalnya, saya bukan mau banggain diri sendiri loh ya. Ini contoh karena saya mengalami ya. Saya punya kredit KPR itu 3M. Ya. Kenapa saya tiap bulan Januari ditawarin up 1M? Gitu loh. Nah, kenapa orang lain mau bikin KPR nggak jadi-jadi? Jadi orang yang udah terbiasa punya utang, dia punya kredit record. Sama dengan Singapura. Gitu loh. Kenapa orang itu lebih suka investasi atau menabung di Singapura? Ya kan? Karena mereka punya kredit track record. Jadi orang-orang yang investasi sana itu 20 tahun, 30 tahun nggak pernah crash, nggak pernah korupsi, nggak pernah kudeta. Jadi, negara-negara itu kalau Indonesia dapat up 4.000 triliun, itu kenapa? Satu, berarti ada yang bayari cicilan kemarin. Misalnya gini ya. Nih, maaf loh ya, ini gambaran loh, ini hanya ilustrasi gambaran. Saya ke gereja ya, ketemu Om Gembala deh. Ya, Om. Akhirnya apa? Saya dapat utangan beras. Ya udah, kamu tak kasih 1.000 ton. Akhirnya saya jualan beras. Gitu loh. Jadi dengan utangan beras itu sendiri, saya bisa menyicil kredit KPR saya. Gitu loh. Jadi kenapa saya kok diberi utangan beras? Karena rumah saya gede misalnya. Jadi seolah-olah saya tuh punya credibility. Sehingga layak kredit. Jadi ketika orang itu punya kredit, dia akan ditambah lagi kredit lagi, ditambah lagi kredit lagi. Saya dapat utangan beras, utangan palawija, utangan garam, utangan gula. Gitu loh. Itu bukan utang. Itu namanya credibility. Itu loh. Hampir semua orang Cina-Cina itu adalah mereka itu jadi grosiran. Apakah kamu grosiran Unilever, grosiran Wings, grosiran Mayora, itu turun-temurun. Itu namanya credibility, namanya TOP, terms of payment, bukan utang. Ya memang kamu harus bayar. Tapi kan ada perputaran gitu loh. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kalau dapat kredit 4.000 triliun, satu, berarti kredit yang kemarin itu sudah dapat bukan pelunasan. Ada yang bayari lah gitu lah. Kalau yang kemarin nggak bayari, nggak mungkin dapat tambahan 4.000 gitu loh. Loh Pak, yang bayari siapa? Nggak usah nanya yang bayari gitu loh. Nggak usah nanya. Indonesia tuh dapat kredit 50 pesawat Boeing.
Kamu hitung aja berapa itu. Karena apa? Karena Indonesia memiliki peran gitu loh. Misalnya nih. Kalau terjadi perang Thailand dengan Kamboja, Indonesia bela mana? Kalau bela Kamboja, masuk aja kamu ke neraka. Kalau bela Cina, lebih lagi masuk neraka lantai 2. Kalau kamu bela Rusia, kamu masuk neraka lantai 7. Langsung jujuk kamu. Udah, langsung meninggal. Nggak pakai sakaratul. Gitu loh. Kalau Indonesia membela Amerika, kreditnya ditambah 6.000. Soal bayar itu kan begini loh. Bayar itu ya bisa dengan satu konsesi, ya toh. Misalnya setiap kapal laut yang lewat Indonesia bayar. Kalau nggak bayar, tak serbu. Lah kita kan punya pesawat. Ya kan? 50 pesawat Boeing. Berapa F-35 kita? Berapa kapal fregat kita? Berapa kapal selam kita? Jangan macem-macem ya. Kalau orang Madura itu bilang Indonesia ini sekarang armada angkatan laut nomor 4 terbesar di dunia. Jangan macem-macem. Sekarang kapal Taiwan itu sekali tangkap kena denda, dah $1 juta. Lewat lagi $1 juta. Kalau enggak, panggil Bu Susi Pujiastuti, tenggelamkan saja. Kita punya kapal fregat, kapal serbu itu loh, kapal yang bawa rudal. Dirudal aja satu-satu. Gitu loh. Jadi kita itu duduk-duduk ya. Dari dulu Belanda itu duduk-duduk. Ada orang kapal Inggris lewat, kamu bayar $1 juta. Ada kapal Portugis lewat, bayar $1 juta. Kalau enggak, ditenggelamkan sama VOC. Dari dulu, udah 500 tahun. Kok nanya bagaimana caranya mengembalikan utang? VOC dulu utangnya itu $7 triliun. Indonesia tuh baru setengah triliun. Masih jauh dari VOC. Kalau kita ikut VOC, utang kita $7 triliun atau 10 kali lipat utang sekarang. Demikian penjelasannya. Ini gambaran umum ya, jangan ditiru loh ya. Besok kamu utang ke bank gitu, mati kamu. Kalau kamu dapat utangan dari grosir beras, itu beda ya. Itu artinya kamu punya terms of payment, kamu punya credibility ya. Tapi jangan sekali-sekali ngutang sama bank kalau kamu nggak punya pekerjaan atau nggak punya bisnis.